ngerapiin piring. Pagi kita ngerapiin piring dulu guys. Rajin dong, harus dong. Kenapa pengen lakuin aja langsung? Comot. Aduh, pusing nggak kalian? Pusing nggak? Maaf ya. Mamski bener nggak? Kan Niki udah bebas kagak? Masih ada saya di dalam. Kalau bebas udah pasti konferensi pers, doi. Kalau emang bebas tuh udah pasti konferensi pers. Nggak ada bebas, say. Belum. Iya. Udah gitu juga nggak bisa jenguk-jenguk juga, bener. Hai Gali. Pagi, aduh dunia TikTok heboh ya. TikTok itu banyak berita-berita yang orang-orang suka bikin-bikin, tapi ngasal ngedit, ngasal nge-up berita. Kamu harus bisa ngebedain berita hoax, sama yang real. Di TikTok ini banyak banget orang bikin tuh sesuka-suka jidatnya aja. Iya, ini bajunya bagus ya, tuh. Baju sama apa namanya nih, celana. Besok ya, baju sama celana ya. Pagi ini aku mau nge-spill skincare. Ya. Jadi banyak banget yang ngeberitain bebas, Niki bebas, Yoke bebas. Nggak ada itu. Yoke juga nggak bebas, setahu gue masih ditahan lah itu sampai persidangan Yoke mah. Iya, pastinya. Aku berat badan kurang lebih antara 68 ke 70. Kita ikutin aja proses persidangannya. Kita nggak usah main pinter-pinter menebak-nebak atau gimana-gimana. Proses persidangan dijalanin dulu prosesnya. Ya, kalau ngebela orang itu Mamski tahu ya. Kalau suka sama orang kita bela abis-abisan, tapi kita juga nggak boleh sembarangan membela. Karena kan kita harus juga ngelihat apa yang terjadi, faktanya gimana. Kalau yang sekarang beredar ini, aku sih merasa Mamski tuh ngerasa tetap ada alasannya kenapa sampai terjadi nih kronologisnya. Telepon menelpon, tawar menawar gitu loh, say. Tetap kalau Mamski ngerasa ini ada something. Dan nggak mungkin orang yang benar itu orang yang baik gitu ya, yang benar-benar baik, yang benar-benar bersih, ketakutan mau direview tuh nggak mungkin. Pasti ada yang nggak benar juga. Nah itu kan harus
pembuktiannya kan harus dilihat di pengadilan. Ya, pembuktiannya dilihat di pengadilan gitu. Ya, bajunya besok ya sayang, besok kita akan mainkan nih baju-baju. Oke. ART-nya nanti datangnya jam 8. Hai Felis. Iya, jadi kayak gitu. Tapi nggak semerta-merta juga gue membenarkan perbuatan yang salah, misalnya ternyata dibuktikan di pengadilan. Wah, ini emang pemerasan nih. Emang bener nih. Iya kan, tujuannya untuk meres atau apa. Iya, kita terimalah, harus bisa legowo. Tapi yang diperas ini, kenapa lo ketakutan? Itu lo juga harus diproses lo. Kenapa ketakutan lo? Barang lo diperas, apa merasa diperas? Kalau orang bener nggak ada ketakutannya. Untuk apa lo ketakutan begitu? Kenapa lo merasa ketakutan? Salah lo apa nih? Pasti ada salahnya nih. Kok ketakutan nyari-nyari orang? Nah, dan gue juga beda ya, gue bedain yang melapor di kasusnya Nikita ini sama chatnya yang beredar yang owner satu lagi itu beda banget, gue melihatnya nggak sama itu. Gue ngeliatnya nggak sama. Kalau owner yang satunya yang di chat itu kayak pure aja gitu loh, mengalir, tapi sama-sama ketakutannya sama ketakutan kena review. Nah, kalau yang melaporkan ini, kok gue lihat terstruktur banget, nyariin dari kronologisnya ya, kayak ada tahapnya gitu loh, nyari-nyari, ngomong-ngomong, rekam-rekam. Kenapa gitu? Why? Kenapa seperti itu? Itu juga jadi pertanyaan buat kita semua kan. Kenapa kamu mesti melakukan hal itu? Ada apa? Nah, upaya seperti itu kan kita pertanyakan nanti di pengadilan. Mengapa Pak mencari-cari orang? Mengapa ingin bertemu? Kayak kedoktifnya juga kan, yang kedoktif juga sama tuh. Kedoktif juga sama, begitu mencari-cari. Ya, kemarin Mamski dengar soalnya di podcast ini apa, bukan podcast Komalnya Senses. Cerita kan, doktif kan. Doktif cerita tuh di Komal itu. Banyak juga yang nonton 2000 orang. 2000 orang. Jadi dicari-cari duluan, diminta-minta ketemu. Udah ditolak-tolak berkali-kali. Nunggu di rumah katanya. Ngapain? Sampai akhirnya dites dengan jumlah yang signifikan juga, sanggup menyediakan uang gitu loh. 2 hari lagi, cuma 2 hari sanggup. Habis itu doktif nggak ada kabar kan, nggak mau doktif, nggak ada kabar dia. Jadi beda ya dalam kasusnya dengan doktif nggak ada kabar. Doktifnya menghilang setelah melempar umpan. Jadi gini, kayaknya tuh ini mau ngumpan nih, kayaknya ya kalau di kasusnya doktif ya, ini mau ngumpan. Dia nggak tahu apa yang dia umpan itu dimakan sama umpan lagi, diumpan lagi dia. Ngerti nggak lo? Kocak ya. Diumpan lagi dia. Hanya untuk
film nih udah film apa ya? Film bisa dijadiin film tuh nggak lo? Cerita ini tuh bisa dijadiin film. Kisah skincare ini bisa dijadikan film. Tapi harus good ending, harus kebongkar semua. Pressconnya Sunan dan pressconnya Doktif. Senang banget, ada perkembangan. Bentar ya kita lihat videonya ya. Ntar, biar gue nggak mau ngoceh tanpa bukti. Kita denger aja langsung videonya. Azab skincare oplosan, iya. Judulnya Honor Skincare Honor Skincare nakal terkena azab. Karena skincare oplosan anjrit. Aduh gila. Ampun deh. Sinetron ini dibikin berjilid web series. Kita bikin web series, say. Ya, kayaknya bagus loh dibikin web series, bener nggak? Bagus ya dibikin web series ya. Akibat menjual skincare oplosan, si apa ya enaknya ngomong gini, akibat menjual skincare oplosan kesambar petir, berguling-guling masuk selokan. Ya kan kalau sinetron zaman dulu kan panjang tuh. Kesambar petir masuk selokan, diarak warga, dibuang ke sumur. Zaman dulu kan gitu tuh. Judulnya panjang banget tuh sinetron. Gue inget banget, gue bilang apa sih ini sinetron? Panjang bener judulnya. Tapi jadi menarik ya, jadi kayak eye catching juga ya judulnya kayak gitu. Jadi kayak nyeritainnya tuh udah di judulnya udah diceritain gitu loh. Nih azabnya lu jual skincare abal-abal begini nih. Azabnya. Kayak gitu. Mamski ada rekaman bocor si RG dan lakinya ketawa-ketawa ngobrol sama NM. Dan RG mau transfer Mail nolak. Ya Allah, seriusan. Ada bukti itu, mudah-mudahan itu buktinya itu nanti di pengadilan keluar semua ya. Jadi kita tahu, bisa lihat gitu loh. Coba ya, mukanya orang diperas, psikologisnya orang yang diperas kayak gitu nggak sih, kan gitu. Kan itu bisa dites. Bener nih ada orang yang diperas psikologisnya ketawa-ketawa misalnya kalau bener ya. Tapi ini yang gue demen nih dari si Sunan nih. Sunan udah nih. Udah preskon. Iya. Udah preskon Sunan. Azab penjual skincare mati, kulitnya mengelupas dan ditolak bumi. Bisaan aja lu, Opel. Azab penjual skincare oplosan, perusak kulit orang, mukanya hancur berantakan, jenazah disambar petir, lubang kuburan kerendam banjir. Nah tuh begitu. Gitu, itu baru bener tuh. Ya kan? Baru bener guys. Gak ada nipir, gak ada yang keluar. Itu gosip dari mana ya?
Mak, setelan udah sampai, Mak. Bagus, Mak. Tiriku suka pas banget. Wow, mantap. Mamski. Dulu Ratu Azab MD. Gue yang kena azab. Emang gue yang kena azab, say. Zaman dulu. Mami kemarin kayak lo kok bilangnya mau ketemu Mail padahal nggak ketemu. Nggak ngerti deh. Guys, jangan tanya-tanya gue soal YOLO. Ya, soal YOLO gue nggak ngerti sama sekali. Bingung gue juga sama dia. Bingung. Dan gue belum ngobrol, belum nanya apapun. Dan biarin aja deh, karena kan gue juga nggak terlalu ngerti banget ini. Dari awal-awal ceritanya nih kan. Kalau soal YOLO sama Niki tuh kayaknya teman deket banget setahu gue. Lah gue baru kenal YOLO Desember. Baru tuh kenal YOLO Desember. Mam, berapaan, warna apa aja ini? Ini satu doang, Magic Lip Serum sayang. Satu aja. Ambil aja kalian nih. Tuh dapatnya 3 guys. Dapat 3. Di etalase 1 nih, satu-satunya nih. Ambil dulu yang udah nanya. Dapatnya 3 ya, gengs. Langsung cek aja kalian yang kuningnya nih. Dapatnya 3, udah habis. Tadinya segini. Ini udah pada kenal lipstick gue. Tadinya bening tuh kayak gini nih. Gue pakai lipstick, gue toretin ya. Nah, emang gue jualan, say. Emang kerjaan gue tuh jualan. Lu kira kerjaan gue apa di TikTok selain bikin konten? Gue jualan. Tuh. Ambil capcus. Dapat 3 lip serum ya, dapat 3. Gue kasih waktu 2 menit aja ya. Gak bikin kering bulan puasa. Enak banget di bibir. Yang hitam-hitam, bibirnya suaminya hitam, misalnya kasih aja nggak apa-apa sayang. 2 menit oke. Abis ini gue mau kasih denger kalian. Kata gadis, iya gadis anak 3. Pakai juga kan, lip serum itu emang enak banget, seenak itu. Kalau kalian misalnya kulit bibirnya yang kering, pecah-pecah, terus ada menghitam karena kalian ngerokok, pakein ini aja. Bisa dipakai sebelum lipstick, bisa dipakai setelah lipstick, enak kok. Mam, apakah kakak Nikita udah bebas? Tidak bebas. Tidak ada kabar bebas, masih sampai 20 hari, berarti 2 minggu lagi baru ada kelanjutannya. Tunggu 2 minggu lagi, sabar aja. Iya sama, aku juga pakai, enak banget. Iya enak banget, say. Ini emang enak banget nih, Magic Lip Serum. Enak banget di bibir ya. Enak banget. Empusnya sehat-sehat dong. Yuk 54 detik lagi yuk. Sebuat sekilas iklan ya. Aku juga punya itu, bibir jadi nggak pecah-pecah. Yoi. Lagi diskon nih. Special promo ketupat. Dapat 3. Dapat 3 guys. Jadi kalian bisa nyetok. Murah banget, dapatnya cuma bayar segitu. Ya, yang ada di etalase kalian dapat 3. 3 lipstick sekaligus, lip serum sekaligus. Capcus. Ya masih bisa dapetin free ongkir, langsung aja free ongkirnya diaktifin. Enggak, dia udah kalau warna pink udah. Begitu enggak juga sih. Tapi lumayan banget untuk kelasnya serum ya, lumayan banget. Oke, habis ya. Habis ya. Masih salah pencet, sorry. Udah pada dapat semua ya, guys. Udah check out, Kak. Thank you, sayang-sayangku. Thank you so much. Udah check out ya. Oke. Iya, jadi nih Sunan Kalijaga bilang gini nih. Yang belum sabar ya, yang belum dapat sabar. Sabar, iklannya udah lewat. Nanti tunggu lagi, nanti ada iklan lagi. Nih ya, kemarin tuh Sunan Kalijaga aku udah save videonya.
Sunan. Nggak boleh berantem sayang. Nih. Atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Si pengusaha kepada saya, ya, dengan sangat menyesal dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat, ada terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya. Ya, artinya ini betul-betul dapat membuat merugikan masyarakat atau mengganggu kesehatan masyarakat. Dia menyampaikan kepada saya bahwa pabriknya di mana tempat si pengusaha skincare ini membuat, ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk dalam produk-produk. Kenapa saya menyatakan mafia skincare? Karena ada salah satu pengusaha pabrik diperas, ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Demi Tuhan aku bilang, Niki nggak mungkin dianya seperti itu. Gue bilang kayak gitu. Nah, itu orangnya aja Abang, orangnya aja penakut. Gue bilang kayak gitu, nggak mungkin dia mau melawan Nikita Mirzani. Gue bilang kayak gitu. Iya, mungkin dia tidak langsung melawan aku, tapi dia membiayain si Ono itu untuk ngomong-ngomong itu. Dari mana ini? Iya, dia nyebut-nyebut itu, memuji-muji ini, sosok ngebela ini. Kalau si Idung itu mau ngancurin ini kata gitu. Nanti kan tidak sampai di situ nyuruh si Ono buat nyerang aku. Kayak Niki nggak mungkin gue bilang kayak gitu. Dokter nggak tahu ya, dokter terlalu polos ini dia bilang kayak gitu. Jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya, aku ayo, cuman aku Teteh langsung aku telepon sama Makil gitu. Iya, boleh. Ini aku bertiga. Ingin semuanya baik. Yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani. Ya, jadi Nih ini sekarang dari Doktif ya, dari Doktif baru kemarin nih, dari Doktif. Akan dipanggil ya, akan dipanggil antara lain mungkin yang Dokter katakan Faisal. Kalau Faisal kamu yang mengaku sebagai anggota polisi, kamu yang mengaku di luar sebagai TNI, kamu muncul dong, ya. Jadi dugaannya Dokter dia adalah seorang anggota BRIMOB dan SS di ruangan mediasi Polsek Pulau Gadung mengakui bahwa Faisal ini adalah ajudan SS. Yang ingin Dokter tanyakan, apakah jabatan dari seorang Selakokia atau Rahmatina sehingga mendapatkan ajudan seorang BRIMOB? Coba kalian bisa jawab nggak? Siapakah seorang Sela sehingga bisa mendapatkan ajudan seorang BRIMOB? Ya, gitu. Jadi mungkin akan dipanggil itu berlebihan gitu nggak sih kalau menurut saya? Ya itu makanya jadi pertanyaan. Mungkin nanti biar masyarakat yang menjawab siapakah seorang Sela ini? Sela atau dengan dua nama, yang nama panggung Sela Sokia ya. Kan kemarin sempat tuh yang namanya Alfa Panda, nama panggungnya Panda. Kok yang melaporkan DS, Dokter Samira, Dokter Detektif, ya. Kan sendiri juga punya nama Alfa Panda. Akan dipanggil ya. Jadi yang dipanggil tuh nanti namanya Faisal. Yang namanya Faisal bakal dipanggil. Karena si Faisal ini waktu pas lagi Doktif di persekusi, ya, didatangi beramai-ramai, dia ada di situ. Ya ampun. Polisi yang ada di situ, Polola yang ada. Waktu Doktif diserang rame-rame. Bentar guys. Waktu Doktif diserang rame-rame, Polela dia. Umurnya kalau nggak salah sekitar 25, 26 gitu deh. Yang herannya tuh kok bisa kerja buat si SS. Kok bisa kerja ada anggota gitu loh. Kok bisa? Kenapa? Emangnya boleh kita pakai ajudan-ajudan? Emang kita siapa? Emang SS siapa? Nah itu yang ditanyakan oleh Doktif ya. Itu yang dipertanyakan oleh Doktif. Itu yang dipertanyakan oleh Doktif.
Aduh, memang kacau ya. Kacau kita ini. Kacau banget guys. Nah, kalau dari jawaban nih di komen-komen orang, di komen-komennya orang, urusannya Doktif apaan? Orang mau sewa ajudan atau apa kek? Gua jaga diri nggak masalah, wey. Yang penting digaji. Terus katanya netizen lagi di bawahnya, sejak kapan ajudan bisa disewa? Terus katanya si cewek yang satunya yang komen, orang kaya mah bebas katanya. Terus dibilang, sekolah nggak mbak? Tinggal di hutan nggak punya aturan yang begini ini. Mbak, kamu sekolah nggak? Instansi pemerintah tidak bisa disewa oleh warga sipil dan ada di sumpah jabatan waktu dilantik bahwa profesinya tidak untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Ini aku angkat ya. Ini aku angkat karena apa? Benar juga si Doktif. Dipertanyakan untuk apa ada seorang ajudan di situ. Ajudan dari kepolisian. Sok-sok ajudan. Dan juga kita harus tahu kita nggak bisa sembarangan membayar ajudan-ajudannya kayak begitu tuh nggak bisa. Kota itu nggak boleh. Peraturannya tidak boleh. Ya kan? Terus debat nih di kolom komen debat, di kolom komennya debat. Nih, siapa bilang no banyak pengusaha yang merasa keselamatannya terancam lapor polisi diutus seorang polisi sebagai ajudan mereka. Dan itu resmi ya. Betul, kita aja ambil uang di bank dalam jumlah banyak dianjurkan pakai pengawalan polisi. Ya pokoknya apa yang diucapkan junjungan semua ditelan tanpa ditelaah. Yang bilang siapa? Info dong kalau emang benar seperti itu. Mau juga lah biar dapat double gaji katanya. Itu pengawalan biasa, bukan sebagai ajudan, beda profesi dan fungsi. Gue udah gak ngerti deh. Sumpah guys. Oh negaraku, Indonesiaku sayang. Itulah ya. Kaima, apa tuh? Itu mau dibacain sama Tenovi. Agus bukan Sika. Nggak ngerti. Kasusnya Novi sama Agus, gue udah nggak ngikutin lagi sayang. Terakhir tuh udah kepanjangan, udah nggak bisa ngikutin lagi. Udah kepusingan, mams gitu. Kalau yang itu mah kepusingan. Mam, ada rekaman terbaru bahwa Nikita berkali-kali menolak transferan uang. Coba mana rekaman yang terbarunya? Oh ya, rekaman suara terbaru, benar. Guys, sebelum Mamski nyari rekamannya suara Niki, kalian DM Mamski dulu rekamannya suara Niki yang nolak dikasih. Ini ada magic lip serumnya mau diambiarin ya. Ini kompor meleduk duh HP gua. Magic lip serumnya mau kita ambiarin. Nih, magic lip serum yang Mamski pakai. Nah, ini sayang gue keluarin ya. Ya, iklan. Iya benar, ini iklan. Betul banget, nonton gue ada iklannya kayak di TV. Maklum ya, pemain sinetron. Jadi ada iklan kalau mau nonton. Aku masukin dulu keranjang kuning, benar. Yang gak mau beli bisa langsung tap-tap layar aja sayang. Yang gak mau beli tap-tap layar, gampang kok. Cus, udah ada sekilas iklan 2 menit aja, let's go. Di etalase dapatnya 3. Di etalase dapat 3 sayang. Cus, 2 menit ya.
2 menit iklan kayak nonton TV. Ini serum. Jadi kalau misalnya kamu pakai lipstick atau sebelum pakai lipstick, pakai dulu ini boleh. Atau kamu nggak mau kemana-mana, nggak mau pakai lipstick, cuma pakai lip serum aja boleh banget. Karena lip serum ini nggak ringan ya. Jadi kayak seolah-olah bibir kamu tuh nggak pakai lipstick tapi warnanya pink gitu. Ringan banget. Buat kamu yang nggak suka menor-menor pakai lipstick, berat gitu kayak pakai lipstick, udah ini solusinya. Buat kamu yang perokok, bibirnya hitam, ini solusinya serum. Makin lama bibirnya lembut, nggak pecah, nggak hitam. Udah check out, bagus sayangku Nova. Bagus, thank you sayang. Yang nggak beli tap layar, betul. Udah dikirim DM Mam, video rekamannya nih kita mengelak. Oke, aku mau lihat ya. Aku mau lihat, yuk. 2 menit ya. Coba mana tuh DM-nya. Aduh, ntar gue pasangin. Ayo guys, ambil. Gila. Ayo rekaman suara yang lengkap di pengadilan. Ayo, jangan sedih. Di pengadilan rekaman suara yang lengkap yuk. Masih ada kesempatan yuk. 9, 8, 7, 6. Ayo ambil guys, terakhir guys. 3, 2 di etalase. Nggak bikin lip serumnya, bikin bibir yang pecah-pecah jadi lembut, halus. Habis guys. Udah gitu dia juga untuk warnanya, untuk kamu yang warnanya gelap-gelap bibirnya, lama-lama cerah. Oke, masuk keranjang, langsung di payment. Sudah tersebar apanya, mendem. Suara gue mendem. Udah payment, thank you Reva. Udah ya, bagus kan suaranya? Kita sama-sama dengerin ya rekaman suaranya Nikmir ya guys. Dan dokter ya. Coba. Enggak, kamu diem aja. Kalau usah banyak ngomong apa-apa. Udah, aku diem aja. Aku minta teknoda sebagai rupa. Nah, itu tuh aku minta teknoda juga deh. Aku minta nomornya, restorannya. Aku minta di teknoda, aku makan. Mau transfer. Nggak nempel. Kalau udah begini ya udah. Dia di bibir aja. Biarin aja dia sampai masuk ke dalam terus meresap gitu ya. Meresap nanti dalam waktu beberapa menit. Ya udah kayak begini aja bibirnya. Ya, oke. Dengerin dulu. Dengerin. Kalau usah banyak ngomong apa-apa. Udah, aku diem aja. Aku minta teknoda sebagai rupa. Nah, itu tuh aku minta teknoda juga deh. Aku minta nomornya, restorannya. Aku minta di teknoda, aku makan. Mau transfer gitu. Dia malah gak mau, apaan sih dong? Dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga takut minta. Aduh, bingung gitu loh kalau kita. Ya, kapan ada ketemu dia. Itu satu kali baru nyampe. Ini kayaknya pertemuan udah jam 4 tau? Iya, apa ya? Iya, udah ditelepon. Gimana tuh di sini aja? Tapi caranya enggak, kamu diem aja. Kalau usah banyak ngomong apa-apa. Udah, aku diem aja. Aku minta teknoda sebagai rupa. Nah, itu tuh aku minta teknoda juga deh. Aku minta nomornya, restorannya. Aku minta di teknoda, aku makan. Mau transfer gitu. Dia malah gak mau, apaan sih dong? Dia malah nggak mau. Aku mau transfer, dia malah nggak mau. Apaan sih dok? Siapa nih yang nemuin rekaman ini nih? Suaranya mirip banget ya. Dugaannya nih rekamannya suaranya kok mirip banget.
Rekaman. Kok rekaman suaranya kayak mirip banget ya suaranya? Packaging kenapa? Karena takut dokter, ya kan? Takut dokter, perawat itu tuh tahu produk kita nanti gue beli sendiri. Ngerti nggak? Kan dulu waktu itu pernah ditipu kan yang di mana sih? Ini juga nih. Aduh, apa itu kelapa gading kan? Itu kan bermain kan si dokter sama apotekernya. Nah aku tuh menghindari itu tuh makanya aku tutup gitu. Jadi sebenarnya Bepom ya Bepom, cuma sama aku ditutup gitu. Udah packaging kenapa? Karena takut dokter. Bepom sama sebenarnya Bepom tapi aku tutup. Ini woi, gue udah gak sabar nunggu pengadilan, woi. Gue udah gak sabar, woi. Pengadilan. Beneran deh, gue udah gak sabar. Wow, Nikita Mirzani makin bergulir, di mana kita tahu Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah dilakukannya satu penahanan. Nah, di sini diawali adanya satu kegelisahan seorang Nikita Mirzani untuk berspeak up. Untuk speak up terkait satu produk kosmetik yang diduga berbahaya. Nah, dalam konteks hal ini, saya tidak bicara tentang hal lain. Cuman saya berbicara terkait kinerja dan harapan kepada pihak Polri. Artinya dalam hal ini, karena permasalahan ini timbul, itu adanya satu dugaan produk yang dikatakan bermasalah oleh seorang Nikita Mirzani, sehingga orang ini berusaha memberikan sesuatu kepada Nikita Mirzani. Betul. Tidak mungkin. Betul, Bang. Orang ini fine-fine aja, baik-baik saja pekerjaan ataupun profesinya, tidak akan mungkin berusaha menutup daripada speak up-nya Nikita Mirzani. Itu menarik. Kenapa ada orang mau mengeluarkan dana 4M lebih? Bahkan kalau saya lihat beberapa kali speak up perkataan-perkataan tuh bahkan awalan tuh hampir sekitar 15 miliar. Bisa Iya. kebayang nggak? Iya. Itu angka katanya. Angka ada M-an di sana. Astagfirullah. Sehingga angka 4M clear diterima oleh asisten ataupun diterima oleh pihak terlapor ataupun tersangka. Bongkar, Bang. Namun yang harus dijelaskan satu, produk tersebut betul enggak seperti apa yang dikatakan kita. Kedua, uang dari mana ini? Uang mana? Betul. Wow. Ini ada rekaman suaranya ini. Ini rekaman suaranya nih. Nih guys, paling baru nih. Nih, ini suaranya paling baru nih. Dari Erasto 1 jam yang lalu nih. Akunnya Erasto. Gimana tuh basic-nya? Enggak, kamu diem aja. Kamu usah banyak membantah apa-apa. Jadi aku diem aja. Aku minta teknologi sebagai Pak. Nah itu tuh aku minta teknologi juga deh. Aku minta nomor ya kan sebenarnya aku minta di teknologi aku makan mau transfer gitu enggak. Dia malah nggak mau apaan sih dong. Yang itu terus dia marah makasih dia bilang kayak gitu. Aku minta takut minta. Aduh bingung gitu nggak bisa. Apa nggak aku dia. Gak ada ya orang ya. Orang diperes nyari-nyari ketawa-ketawa begini.
Apa-apaan ini kayak begini nih. Kalau memang bener ini diduga ya, diduga nih suaranya mirip ya, percakapannya juga sesuai dengan kejadian yang sekarang terjadi. Nih gue ini bener nih, kalau emang bener-bener nih harus dibuka di pengadilan, masyarakat harus dengar. Kita semua harus dengar. Jadi jangan ada orang yang udah di apa ya, Niki itu kayak diiming-imingin gitu kayak anak kecil. Mau nggak mainan, mau nggak mainan, nggak boleh sama mama. Mau nggak ini, ya udah ini kasih permen ya, kayak anak kecil gitu loh. Kasih permen ya, enggak mama nggak boleh makan permen, itu nanti giginya sakit. Nggak apa-apa kok, ini permennya sehat, bagus kok, ini nggak apa-apa, makan aja permennya. Ya seperti kayak gitu seolah-olah. Nggak apa-apa, udah mama kamu juga nggak apa-apa kok, ini permennya bagus kok, giginya nggak bakal sakit, makan permennya ya. Ya ini dikasih nih, ini dikasih permen nih, tante kasih nih, makan permennya. Itu anak dari nggak mau mikir, karena juga suka sama permen, namanya juga anak kecil, demen sama permen. Iya ya, gue juga emang demen banget permen, aduh pengen banget. Ayo udah deh makan aja, langsung begitu dimakan permennya. Bu, nih anaknya nih makan permen nih, ini anaknya makan permen. Makan permen anaknya, ya kayak begitu tuh, kayak begitu. Aduh Tuhan. Sinetron, akibat memakan permen yang bukan permen dari aduh kasihan banget ya Allah, kasihan, sedih banget sih. Baru bayi sama anak ya Allah, baru bayi sama anak. Ya Allah. Ini rekaman kudu ada di pengadilan, kudu mau denger ya Allah, mau denger. Gue pengen denger emang bener apa bukan itu suaranya mirip ya. Kayak mirip suaranya. Aduh. SS harusnya diperiksa kemarin guys, tapi minta jadwalnya Rabu. Mantap. Aduh ya Allah, kasihan banget saya. Kayak gitu ya. Jadi kayak ada anak kecil nih, sukanya makan permen. Ya, dengerin gue. Coba tap-tap layar dulu yang banyak. Tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu. Kasih semangat Mamski dulu lah. Kasih semangat Mamski dulu. Kasih semangat. Puasa, woi puasa. Ya, SS juga harus bertanggung jawab ya. Deborah. Wow. Ya, pasti tabur tuai, betul. Nih sambil gue nih ya. Sambil gue sepil dulu, gue mau pakai body lotionnya dulu. Ingat ya, nonton Mamski kayak nonton TV, ada iklannya, oke? Nih iklannya nih. Udah banyak yang tap, thank you saya. Ya, ibarat katanya itu kejadiannya itu kayak gini nih. Ini gambaran Mamski ya sebagai mata netizen, oke? Dari mata netizen, dari gue dan mata netizen yang follower gue ya. Gue nggak nyebut netizen yang lainnya, enggak. Netizen follower gue yang sepemikiran, sependapat dan sehati sama gue. Ibarat kata nih orang kan doyan permen ya, ada anak kecil doyan permen, pengen banget makan permen, tapi nggak boleh nih makan permen yang itu, nggak boleh, ibunya udah larang, jangan ya, nggak boleh, udah ditahan, oke nggak boleh nih makan permen. Datang nih si tante-tante nih, ya tante girang datang, tante girang. Mana itu anak? Mana itu si bocil? Bocil, cepetan, gue mau cari bocil. Gak boleh, dia gak boleh sama ibunya, lagi di rumah dia. Cepetan, gue mau bawa dia keluar rumah, gue mau ketemu sama dia. Ya bilang, tante girang bawa permen kesukaannya. Akhirnya udah dipaksa-paksa, disuruh-suruh, akhirnya tuh bocil
keluar juga tuh. Tapi yang keluar dia bilang nggak bisa. Jangan aku nggak boleh sama mama, kamu ketemu sama ART ku aja, asistenku aja. Akhirnya keluar asistennya. Kenapa sih tante nyari-nyari bocil? Oh tante bawa kue, bawa permen. Nih lihat nih, permennya ini yang nggak boleh nih guys, dipaksa-paksa. Tapi si bocil kan nggak boleh makan, si bocil udah ngintip. Nggak boleh tante, nggak boleh makan permen tante sama mama, nggak boleh. Udah nggak apa-apa, mama kamu nggak apa-apa kok. Ini permen juga nggak bikin sakit gigi. Nggak apa-apa, permen dari tante enak. Endul. Tante ya, endulita nggak bikin sakit gigi. Udah tenang, giginya aman gigi kamu ya bocil ya. Makan ya. Si bocil akhirnya lama-lama kepengen dong. Oh iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa kok. Tante nggak ngomong-ngomong kok. Buset, begitu dimakan itu permennya. Tante ikhlas ya ngasih permen, ikhlas lahir batin. Ini kan permen dari tante buat kamu, tante kasih ya, lahir batin tante ikhlas. Abis itu ampun, itu permen dimakan klenyep tiba-tiba. Bu, ibu, nih bocilnya makan permen nih. Bocil makan permen. Gilingan. Sumpah guys. Tante ang ya. Ang. Sedih deh ngeliat kayak begitu. Ini yang Mamski buat ngeratain kulit. Ini guys, kiss body lotion ini nih. Wanginya green tea enak banget. Ini yang nolongin aku. Kemarin kan aku digigitin kutu kucing kan guys. Ngapain dia posting-posting video gue? Biarin aja dia pansos sama gue tuh si panda. Ngapain? Sayang, denger ya. Menurut gue bukan meres, tapi ditanya-tanyain, ditawar-tawarin, siapa sih yang gak demen makan permen, makan coklat? Gue tanya sama elu, siapa yang gak demen makan permen? Waktu kecil pada demen makan permen gak? Ini buat kulit sayang, ya biar apa pakai itu mami, buat kulit say. Nih itu ya. Aduh enak banget nih. Oke, Mamski masukin body glow up ya. Kita udah ada uji lab SIG-nya, gue ambil dulu. Buat kamu umur 8 tahun ke atas boleh nih, buat anak-anaknya juga boleh ya, guys. Ini ya, guys. Jadi ini namanya body glow up. Body glow up. Ada uji labnya ya. Dari SIG. Nih body glow up Kiss Body Care. Masuk labnya tanggal November 21. Udah diuji labnya tanggal 21. Keluar uji labnya tanggal 26 ya. Tuh. Ini ya, buat kulit badan. Niacinamide-nya 4,25 nih sayang. Keluar uji labnya tanggal 26 November. Ya, vitamin B3 atau niacinamide-nya 4,25. Ya. Jadi benar-benar bisa buat ngincelongin kulit badan kita, guys. Abis mandi pagi, abis mandi sore. Kamu lihat kulit Mamski udah membahana, membahana dari muka, dari kulit badan. Ku kasih harganya bener-bener kamu cek ranjang ya, kecek ranjang. Pokoknya ini ambiar guys. Ambiar guys. Oke. Yes, dapat 2 pot. Udah ada di etalase ya. Sekilas iklan 2 menit aja udah ada, dapat 2 pot. Dapat Chroma Bright Serum.
Dan dapat tas juga. Yes, kulit badak ambil. Nah, ini Chroma Bright serumnya bisa kamu tetesin 1 tetes. Setiap mau body lotion, pakai body lotionnya, kamu ambil sedikit, tetesin 1 tetes. Ini kan Chroma Bright, jadi makin tambah booster lagi untuk ngencengin glowingnya. Cara pakainya gampang. Yang tadi Mamski udah peragain di kalian, ambil dikit aja. Nih, kayak gini. Ambil sak dulit. Buat sebadan ya guys, tuh kayak gini. Udah banyak yang testimoni guys. Kulit yang bekas jatuh dari motor, terus kena minyak, udah banyak yang testimoni. Kalau Mamski testimoninya real testimoni ya, bukan kaleng-kaleng. Ini gua digigit kutu kucing. Ya. Tadinya hitam, ini tadinya hitam. Ini juga hitam. Kalian lihat sekarang warnanya jadi apa? Pudar kan, udah nggak kelihatan. Tadinya hitam-hitam bikin malu. Bumil busui aman. Tadinya hitam-hitam bikin malu. Ini ada beberapa di sini kutu kucingnya nih. Lihat, kalian lihat ya. Ini real testimoni, Mamski sendiri alamin. Gua nggak suka overclaim, gua nggak suka bullshit, nggak mau gue. Jualan gue mau jujur. Makanya ownernya ngadain ini tes uji lab. Gue bilang mana tes uji labnya ada. Oke, lanjut. Kalau gue harus jualan produk yang abal-abal, yang tepu-tepu, mending gak usah. Ngapain? Mending gak usah. Ya, nih lihat nih ya. Yang udah beli boleh testimoni ya sayang. Bekas-bekas luka yang kemarin yang udah testimoni itu bahkan selulitnya juga menipis. Terus kalau aku kutu kucing aku udah nggak warna hitam lagi. Udah gitu ada yang testimoni juga ini sayang bekas minyak. Kalau bekas cacar belum ada yang testimoni. Nggak tahu, coba aja kamu dulu. Kamu coba dulu sendiri. Yang testimoni kalau bekas cacar belum ada soalnya. Yang beli bekas cacar tuh belum ada yang ngomong. Nih ya. Nih guys. Jadi bekas-bekas kutu kucing di sini juga nih ya. Udah memudar dia item-itemnya. Tadinya burik guys, kena kutu kucing bulan-bulan apa tuh pertengahan tahun lalu deh. Ini kan baru launching kan November. Aku pakai langsung tuh lihat, udah samar ya, udah samar. Pertolongan buat kulit. Gitu. Gue emang jualan udah dari kapan tahu jualan. Nah lu jadi apa? Buzzer nggak jelas, buzzer bayaran murahan, rendahan. Ngapain lu ngoceh tempat gue? Iya. Bukan lagi. Cantik. Di mana ya toilet? Toilet dalam kak. Cantik masih di atas. Korla berantem sama Tessa Mariska. Kenapa? Kenapa sih Korla? Sama si Tessa. Oh udah damai. Oh alah. Oh singgung artis lama. Oh nyinggung siapa? Siapa sih yang manas-manasin nih? Jangan bikin panas loh. Ini kan lagi puasa. Begini, guys. AS itu melaporkan Doktif karena AS merasa tersinggung atas tulisan
tulisan doktif atau konten doktif yang di situ menulis bahwa Fix bukan dokter, just tipper. Ya, jadi di situ beliau tersinggung dengan sebutan bahwa dia bukan dokter. Oke. Nah, yang doktif tekankan, apakah seorang dokter boleh melakukan just tipper? Jadi, jelas jejak digital dia adalah seorang just tipper. Ya, dan mungkinkah jika doktif membuka kebenaran itu bisa dikenakan dengan pencemaran nama baik? Caca? Enggak dong. Ya. Bisa kita kaitkan dengan pencemaran. Jadi begini, jika memang doktif ini membuka suatu kebenaran dan untuk kepentingan publik, maka pencemaran nama baik itu akan gugur dengan sendirinya. Betul. Demi hukum. Jadi jangan juga ngotot, kenapa kok nggak naik klien Anda itu memang just tipper. Bener ya. Itu sudah ada jejak digitalnya, itu fakta. Jadi Anda pun harus menerima kenyataan bahwa Hakim klien nanti Anda ya. adalah just tipper dan seorang dokter tidak boleh melakukan just tipper. Gitu, itulah makanya. Jadi nanti kan juga prosesnya kan ada yang namanya saksi ahli jelasin. Jadi begini guys. Aduh, pakai saksi ahli pasti keren. Tahan. Itu para buzzernya sebelah itu langsung menyerang konten-konten gua, semua konten gua dikomenin, ingetin gua itu junjungan lu tersangka tuh apa segala macam. Gue tuh selalu bilang ya, gue tuh nggak mendukung personalnya, gue nggak mendukung subjeknya, gue mendukung tindakannya. Either itu Doktif atau Nikita Mirzani, selama mereka memperjuangkan masyarakat yang tertipu sama owner skincare abal-abal ini, betul. Ya gue dukung tindakan mereka. Kalaupun ada tindakan pemerasan dan benar bisa dibuktikan tindakan pemerasan sampai menjadi terdakwa, kan saat ini masih tersangka ya, belum terdakwa. Betul. Selama itu bisa dibuktikan, ya udah gitu ya, kalau memang pemerasan aja, gue gak akan denial kalau itu sebuah kesalahan, karena ya benar pemerasan itu sebuah tindak pidana. Betul. Kalau benar pemerasan ya, bukan ada unsur sesuatunya. Betul. Dan gue akan selalu bilang, gue akan mendukung aparat hukum dalam penindakan pidana apapun, pemerasan lah, apalah, asalkan diusut sampai akarnya. Benar. Ketika polisi mengusut pemerasannya, maka sebab akibat dari pemerasan itu harus kita usut juga. Iya. Apa sih kira-kira penyebab munculnya pemerasan itu? Kita biasa diperas itu kan, ya kalau kita nggak mau ngasih dan kita nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu kita kasih, dan kalau kita ngerasa kalau nggak kita kasih itu kita nggak kenapa-napa, nggak usah kita kasih. Nggak usah. Benar nggak? Benar. Nah kalau kita ngerasa ada sesuatu yang bahaya kalau kita nggak ngasih itu duit, dan kita memilih untuk ngasih itu duit, berarti kita mencoba menyuap. Gue rasa polisi harus ngusut sampai sebabnya itu apa semua ini gitu. Kalau memang pemerasan dilakukan sama Nikita Mirzani, oke, silahkan diproses. Tapi setelah itu, yuk tarik kita mundur. tarik mundur. Betul. Sampai ke pangkal dari kasus ini semua. Bagaimana kalau kasus ini tidak terblow up? Jangan-jangan nanti masyarakat yang kena dampaknya dari skincare bahayanya dia. Benar. Ini terjadi itu kan karena ada indikasi bahwa skincare dia itu berbahaya. Makanya dia mencoba menghubungi sana-sini dan mencoba menutup mulut seseorang. Kan begitu tuh. Apakah benar ada dugaan skincare yang berbahaya yang akan direview Nikita Mirzani? Nah, kesimpulan yang mau gue sampein adalah sebenarnya kan pra kejadian ini, kasus-kasus ini itu adalah mafia-mafia skincare yang menjual skincare-nya overclaim, mengandung bahan berbahaya dan segala macam. Jangankan mengandung bahan berbahaya, overclaim aja juga berbahaya dan merugikan masyarakat. Merugikan. Harapannya pihak kepolisian juga mengusut sampai pangkalnya ini. Iya, ayo. Cuma si pemerasannya aja. Ya oke lah, terserah. Kita serahkan ke polisi mengurus pemerasan ini. Kita percayakan polisi, tapi yuk kita kawal, yuk kita usut lagi pangkal-pangkalnya seperti apa. Kalau pemerasan ini harus ada tersangkanya, maka kejadian sebelum pemerasan ini juga harus ada tersangkanya. Betul. Gimana? Gampang kan? Jadi kemarin Mas, Benar. Kalau pemerasan itu harus ada tersangkanya, maka kejadian sebelum adanya pelaporan pelaporan pemerasan ini juga harus ada tersangkanya. Benar banget, setuju. Gue juga udah ngedengerin ini soalnya nih. Udah ada rekaman voice, kok suaranya mirip banget ya. Coba nih apa kata Doktif nih.
membuka kebohongan kalian. Iya benar. Stop sudah ya. Kalian para mafia-mafia skincare ini stop melakukan kebohongan publik. Bayaran mereka yang jelas dokter sudah punya. Gua aja diserang banyak banget buzzer-buzzernya. Ya ampun. Gua bilang ini buzzer ngapain lagi nyamperin rumah orang. Iya. Maksud Bunda Tessa apa sih banyak yang balik arah? Balik arah. Siapa yang balik arah? Enggak lah. Perasaan gak ada yang balik arah dah. Gak ada, orang ini malah Doktif aja malah udah berkembang ya. Ada perkembangan laporan dari Doktif. Mbak Emma bajunya besok pagi, oke? Bajunya besok pagi. Guys, sekarang aku ambilin ini dulu deh buat kalian nih. Yang tadi udah nanya-nanya sunscreen cream ya kan? Ya, sunscreen cream. Oh, si Yolo katanya balik arah gitu. Wah, itu harus dicek dulu kebenarannya ya sayang. Cek dulu kebenarannya. Kita nggak boleh asal jebret ngucap sesuatu. Harus tahu dulu kebenarannya seperti apa. Oke, ini sekilas iklan dulu ya. Sekilas iklannya sayang. Nggak bisa dong masih jebret-jebret asal ngomong aja. Nih, aku masukin sekilas iklan sunscreen creamnya ya. Sunscreen cream. Tadi yang mau beli udah banyak banget yang minta. Ya kan? Nih ya, sunscreen cream Gebiar tahun baru nih. 2 sunscreen. Let's go, ambil aja langsung guys. Capcut. Dapatnya 2. Cek keranjang kuning sayang, 2 menit ya. Sekilas iklan 2 menit. Sekilas iklan 2 menit aja. Capcus langsung aja dicek keranjang kuningnya, buka keranjang kuning. Ini gunanya untuk dipakai setelah day cream. Jadi dia tuh berupa krim juga, moisturizer yang ada Chroma Bright. Gunanya apa? Untuk menginclongkan wajah dari matahari. Jadi efek-efek matahari itu kan bisa bikin balik lagi fleknya. Nah ini menahan efek-efek dari sinar UV-nya itu. Supaya nggak balik lagi tuh flek-fleknya kita. Pakainya pagi aja nih guys. Ya. Pagi hari. Di wajah ringan banget, enak keserap langsung dan muka itu tampilannya beda deh pokoknya. Glow up guys, glow up. Glow up ya, pakai ini ya sunscreen creamnya ya. 1 menit lagi. Etalasenya langsung dibuka aja guys, dilihat harganya di situ berapa. Ini nggak ada SPF-nya mbak, dia pakai Chroma Bright serum. Chroma Bright, kalau mau yang SPF, kamu bisa ambil yang dari Vestology, SPF-nya 40 buat muka. Bagus deh. Tuh. Udah aku masukin juga ya. Ini tuh tambahan krim wajah untuk pagi. Dipakainya setelah day cream. Ini. Baru setelah, bun maaf ada. Oh buat selangkangan. Kalau buat ketiak beda ya. Kalau buat selangkangan ada Kiss Body Lotion. Kalau ketiak pakai body lotion nanti jemek, nggak enak nih. Udah aku masukin juga ya sayang tuh. Oke. Capcus guys. Ini juga kadang-kadang tau nggak aku pakai di mana? Iya, aku sama Doktif belum pernah ketemu ya. Tapi aku suka sama Doktif. Dan aku emang temannya Doktif, cuma aku belum ketemu muka. Belum pernah bertemu muka sama Doktif. Nih, ini aku juga suka pakai di sini nih. Biarin aja haters mau ngomong apa. Nanti di persidangan nongol semua, tenang aja say. Gak usah gembar-gembor ya haters ya bilang, oh cuci tangan lah apa. Tunggu persidangan. Gak perlu kita sekarang ngeliatin untuk jenguk. Ngapain? Gak bantu apapun juga, tetap di dalam juga 20 hari. Tenang-tenang aja dulu. Tenang-tenang aja dulu. Nih ya, ini juga aku suka pakai di sini nih. Biar apa kalau naik motor ininya nggak hitam. Iya, umur 13 tahun ke atas sayang. Kalau untuk body lotion 8 tahun udah boleh. Nih, body lotionnya buat yang 8 tahun boleh ya.
Tapi kalau sampai sidang kelamaan kasihan anaknya NM. Justru Mbak, kalau misalnya kita menghadapi persoalan seperti Nikita gitu kan, dan udah masuk sampai masuk, nah mau kamu paksain keluar juga, mesti mengikuti prosedur. Masalahnya itu mesti mengikuti prosedur. Ya kalau kalian netizen ngerasa gimana, demo aja sana. Ya kan, nggak mungkin dong demo, bener nggak? Ngapain gitu kita demo? Ya udah, jalani aja prosedurnya. Prosedur yang sedang berjalan 20 hari ya wes ya. Biarin, happy, kasih seneng aja, kasih happy aja. Sekarang kan merasa sudah di atas angin semuanya. Isu-isunya udah disebar. Wah, semuanya cuci tangan nih, teman-temannya nggak ada yang bantu. Nanti di persidangan nongol semua, tenang aja. Ya Allah, ini sayang yang aku pin. Yang aku pin say, ini loh dapatnya begini nih. Tuh nih. Tuh say. Ya, dapat dua pot, terus dapat ini serum juga. Kalau mau lebih glowing lagi, serumnya ditetesin 1 tetes ambil sendulit, terus campurin 1 tetes, diaduk baru kasih ke selangkangannya, ya. Ingat ya, baru tersangka, bukan terdakwa. Baru tersangka, bukan terdakwa, ya say. Thank you, fans. Baru nanti di persidangan akan terbukti kalau Nikita Mirzani itu nggak bersalah. Dengan barang bukti yang lengkap, dipantau, dikawal oleh masyarakat Indonesia. Nah, dan nanti juga dipertanyakan dan diselidiki semuanya. Apa sih penyebabnya ada pertransferan ini 4M ini gitu loh guys. Penyebabnya apa? Oh, karena ada produk nih. Produk apa? Bagaimana produk itu? Masyarakat yang mana yang sudah dirugikan dengan adanya produk-produk abal-abal tersebar di seantero jagat. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Oke guys, langsung guys. Terakhir ya, 1 menit terakhir ya. Mamski 14 menit lagi break ya sayang. Mbak, ini yang buat selangkangannya Mbak. Ini selangkangannya. Teguran buat mafia skincare Pak Solih. Teguran buat para mafia skincare, sudah tidak bisa lagi seenak-enaknya bertindak menguntungkan diri sendiri ya. Sudah harus upgrade produknya. Dan jangan bikin yang aneh-aneh. Dah. Ya, dekrimnya isi 2. Dekrimnya itu buat pagi sayang. Krem pagi, habis pakai Pink Glow, pakai dekrim. Gitu. Nggak ngaruh ya Pak Solih ya. Nggak ngaruh buat jaga lisan. Yang ngaruh buat masyarakat itu nggak ada lagi kosmetik, nggak ada lagi skincare abal-abal. Itu yang ngaruh. Lisannya Niki menghibur. Menghibur masyarakat. Coba siapa yang setuju? Lisannya dia banyak menghibur masyarakat. Nggak bikin enak, nggak bikin empet. Cuma bikin enak orang-orang tertentu, segelintir orang. Tapi tanya masyarakat luas. Semua terhibur. Jujur, ngeliatin dia ketawa gue. Kocak, lucu. Cuma orang-orang aja yang nggak suka karena sakit hati. Segelintir orang, tapi coba kalian bikin polling. Bikin polling. Nikita Mirzani menghibur nggak? Menghibur. Sorry ya, menghibur. Gue harus jujur, dia memang menghibur. Iya, buat sebagian orang yang kecil, segelintir orang, iya dia ngeselin. Karena musuh-musuhnya orang-orang itu. Tapi kalau buat masyarakat Indonesia pada umumnya lucu tahu. Lucu. Kocak. 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Day cream yang malam dan pagi apa kakak? Ada. Oke, habis. Iya. Belum lagi yang terakhirnya kan dia gamblang banget tuh. Dia sikat aja semuanya tuh. Owner-owner yang nakal-nakal disikat sama Niki. Gue juga demen ngelihatnya. Wah, emang enak lu. Katanya, ngapain lu jualan skincare bikin muka abu-abu bla bla bla. Gila, nggak ada yang selantang itu. Nggak ada nilai edukasi yang secepat itu. Dampaknya, efeknya ke masyarakat. Doktif memprakarsai, Nikita Mirzani juga menggongkan. Ya udah, masyarakat jadinya pada melek semua. Kalian kepanasan. Kenapa kepanasan? Kepanasan. Lu mau bilang meres mau apa? Buktikan di pengadilan ya. Buktikan di pengadilan. Iya. Ya kalau lu nggak suka mulut yang ngatain orang, ya udah sih simpen. Buat orang lain tuh pada komen banyak. Lu lihat dong komennya lucu-lucu begitu. Iya. Ya kalau lu emang gak suka, ya udah simpan aja buat lu sendiri. Kan Mamski kan bilang perbandingannya, buat orang banyak, si Niki itu menghibur, bikin orang pada ketawa. Ini gue fakta lo ngomong. Emang iya begitu adanya. Say, gue mau nanya sama lu, pembenci-pembencinya. Lu tiap nge-live, nyampe gak sih lu bisa 26.000, 36.000, 50.000 orang? Nick Mir belum pernah turun penontonnya. Gue kasih tahu. Terus kalau bukan pemerasan, apa artinya kak? Tanya hakim, lu nanya gue. Tanya hakim, lu gimana nanya gue? Gue megang barbuk aja enggak. Gue tahu kronologis aja enggak. Nih gue baru denger nih Zea. Zea, nih gue baru denger nih. Ada nih rekaman suara. Menurut lo apa nih rekaman suaranya ya? Kan lu nanya, kalau bukan pemerasan apa artinya? Nih, gue jawab. Dengerin ini kira-kira suara rekamannya siapa kira-kira? Tuh jawab itu rekaman suara siapa kira-kira? Nanti ini kebuka semua di pengadilan. Udahlah, sabar aja, nggak usah kita baku ini ya, debat kusir, nggak perlu. Tunggu aja semua rekaman suara dikeluarkan. Ya kakak baca dulu dekrim pagi. Oh ya Allah Tuhan, sorry. Dekrim pagi mah, mama. Oke. Udahlah, kita tunggu aja nanti doktif. Ya kan? Gitu. Udah, tunggu aja nanti di pengadilan. Tuh guys, tadi siapa yang udah nanya? Nih, day cream night creamnya sayang ya. Day creamnya etalase 1, dapatnya 2. Night creamnya etalase 2. Cakep. Iya, tunggu aja, ribet banget. Memeras dari mana sih bisa 2 kali transfer? Makanya gue juga bingung nih, dengerin suara siapa nih? Kamu diem aja. Kalau bisa banyak membantah apa-apa. Jadi aku diem aja. Nah itu tuh aku minta tanya juga deh, pas selama ya kanselannya aku minta di tag down, aku bahkan mau transfer gitu. Aku minta di tag down, aku bahkan mau transfer gitu. Ini suara siapa ya? Minta di tag down gitu, bahkan aku mau transfer. Saya minta tolong untuk di take down. Udah belum nih? Sebelum gue lanjutin, udah belum? Udah belum sayang? Udah terakhir ya? Oke. Ada yang minta tolong untuk di take down. Udah sampai minta tolong bangetan. Udah gitu juga ditolak. Iya, padahal udah mau ditransfer nih, ditolak. Ibarat kata ada anak kecil, dek, sini dek. Adik mau permen gak? Ini permennya enak loh.
Ini kalau makan permen ini, rasanya nggak ada duanya. Kata adiknya, nggak boleh kak, mama kan nggak bolehin aku makan permen. Aku nggak boleh makan permen sama mama. Tapi ini permennya nggak apa-apa. Aku nggak bakal bilang mama kok, ya. Bilang ini kamu nanti nggak akan aku kasih tahu kok. Ya makan aja permennya enak. Cus, begitu tuh anak kecil, iya gitu ya tante ya, nggak kasih tahu mama ya. Ya udah, tante kan yang ngasih permennya. Ini permennya boleh kan? Gak apa-apa kan aku makan kan? Kan tante yang ngasih sendiri. Aku nggak minta loh tante permennya. Kamu nggak minta permen kok, ini tante yang kasih. Udah makan aja. Begitu permen masuk mulut. Bu, lihat tuh anaknya makan permen, Bu. Anaknya makan permen, Bu. Anaknya makan permen, Bu. Itu anaknya makan permen. Iya, makan permen. Aduh, doe, sumpah. Jangan deh, bener sumpah. Bener sumpah. Ajaib. Di mana? Di akun apa? Di YT. 43 menit. Wah, gue mesti dengerin tuh. Iya, kayak gitu. Kayak anak kecil diojok-ojokin makan permen. Udah, makan permen aja. Ini kan permen tante yang kasih buat Dedek. Gak apa-apa. Iya, Dedek makan aja permennya ya. Ini enak loh. Aduh, gak ada duanya rasa permennya. Gak apa-apa, tante gak bakal laporin mama. Iya, tante tahu kamu gak boleh makan permen sama mama. Tapi kan ini kan bukan permen karena kamu mau. Tante kasih buat kamu. Iya, tante ikhlas kasih permennya buat kamu, Dedek. Dedek makan aja dulu. Gak apa-apa. Enggak, mama gak tahu. Tenang aja, mama gak tahu. Begitu udah masuk mulut, dimakan tuh permen. Bu, anaknya makan permen, Bu. Ini Bu, anaknya makan permennya, Bu. Iya ini. Kasihan tuh anak, ya Allah. Masuk kamar mandi, kata mamanya. Kamu gak boleh, mama grounded kamu ya. Mama grounded, kamu ketahuan makan permen. Aduh, kasihan. Itulah guys, seperti itu.